Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Talib akan menjawab soal nomor 3, 4, 5 tentang UTS sistem operasi. Di sini soal nomor 3 yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskanlah 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Di sini nomor 3, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang terpakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud di mana dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Empat kondisi untuk mencegah deadlock. Yang pertama, metode pencegahan deadlock atau deadlock prevention. A. Meniadakan mutual exclusion. Melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses dengan spooling. Permintaan-permintaan diantrikan di hard disk dan setiap job di antrian spooler akan dilayani satu persatu. B. Meniadakan hold and wait. Mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Hold dan release. C. Meniadakan non-preemptive preemption. D. Meniadakan menunggu sirkular. 1. Proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. 2. Penomoran global semua sumber daya. Yang kedua yaitu metode penghindaran deadlock atau deadlock avoidance. Proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. B. Ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. C. Proses yang menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. Di sini ada safe state. State dinyatakan safe state jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Di sini juga ada unsafe state. State dinyatakan unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai suatu urutannya. Metode deteksi, deadlock detection. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang memilikinya, yaitu 1. Jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. 2. Jika tidak berputaran ada potensi terjadinya deadlock. Ketiga, resource dengan instan, tunggal, dan perputaran mengakibatkan deadlock.
Yang terakhir, yang keempat, pemulihan deadlock atau deadlock recovery. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. 2. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wide secara periodik. 3. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. 4. Memeriksa dengan algoritma tertentu. Soal yang keempat, terdapat semua snapshot proses dari suatu sistem. Di sini sudah ada tabelnya. Ada proses P0, P1, P2, P3, dan 4. Ada allocation-nya P0, 0021, P1 dengan 0100, P2 dengan allocation 1632, P3 dengan allocation 1354, dan P4 dengan 0050. Di sini sudah ada max, available, dan need-nya. Di sini soalnya yaitu tentukanlah yang pertama, bagaimana isi matriks need. Kedua, apakah sistem dalam state itu selamat. Ketiga, jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Yang pertama, bagaimana isi matriks need? Isi matriks need didefinisikan dengan max allocation. Di sini ada P0 prosesnya dengan allocation 0021 dengan max ABCD 0021. Di sini sudah ada available 1250. Maka need-nya 0021 dikurang 0021, maka hasilnya 0000. Untuk P1 yaitu 0750 kita kurang dengan 0100, dapat hasilnya 0650. Dengan P2 yaitu 1632 dikurang 1652, yaitu terdapat hasil 0020. Dan untuk P3 nya 2356 max-nya dikurang allocation 1354 yaitu 1002. Dan yang terakhir P4 yaitu 0750 max-nya dikurang allocation-nya 0050, terdapat hasil 0700. Nomor 2, apakah sistem dalam state selamat? Di sini sudah ada sebuah ini. Langsung saja kita coba algoritma safety-nya. Di sini sudah ada prosesnya P0 sampai P4. Sini kita akan mencari ini. Untuk P0 nya yaitu need kecil sama dengan available, maka 0000 kecil dari 1250 execute P0, maka ini available nya tambah allocation yaitu 1250 ditambah 0021 yaitu 1271. Untuk P1 nya 0650 kecil dari 1271, maka ini available nya 1271 ditambah 0100 yaitu terdapat hasilnya 1371. Dan untuk P2 nya 0020 kecil dari 1371 yaitu ini available nya, maka available ditambah allocation nya yaitu 1371 yang tadi ditambah 1632 yaitu 3003. Untuk P3 yaitu 1002 kecil dari 3003, maka 3003 ditambah allocation nya 1354 mendapatkan hasil 4357. Untuk P4 nya 0700 kecil dari 4357 execute pada P4, maka ini available-nya ditambah allocation yaitu 4357 kita tambahkan dengan
Di sini tadi 0700 kecil dari 4357, maka 4357 available kita tambahkan dengan allocation-nya 0050, maka 4407. Dan urutan eksekusi prosesnya yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Untuk yang ketiga, jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi? Di sini sudah ada proses yang tadi sama ini. Yaitu request kecil dari NET, yaitu yang pertama 0541 kecil dari 0650. Yang kedua request kecil dari available yaitu 0541 yaitu kecil dari 1250, di sini dia. Yang ketiga available yaitu dikurang request yaitu 1250 di available pada P0 kita kurangkan 0541 yaitu 0759. Allocation yaitu allocation ditambah request yaitu 011 ditambah 0541 yaitu 0641. Yang untuk terakhir NET dikurang request yaitu 0650 dikurang 0541 yaitu 0109. Maka NET kecil dari available yaitu 0000 kecil dari 0709, maka available ditambah allocation yaitu 0709 ditambah 0021 yaitu 0730. Untuk P1 nya 0109 kecil dari 0730 yaitu available-nya, maka available ditambah allocation yaitu 0730 ditambah 0641 yang tadi yaitu 1371. Untuk P2 di sini 1371 ditambah 1632 yaitu 3003. Untuk P3 sendiri 3003 ditambah 1354 4357. Untuk P4 4357 ditambah 0050 available tambah allocation-nya yaitu 4407. Urutannya P0, P1, P2, P3, P4. Maka sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi semua kriteria safety-nya. Lanjut ke soal terakhir, soal kelima. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time, rata-rata, dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Di sini sudah ada proses P1 dengan arrival time 0.0 dengan burst time 7, P2 dengan arrival time 2.0 dengan burst time 4, P3 dengan arrival time 4.0 dengan burst time 1, dan P4 dengan arrival time 5.0 dengan burst time 4. Di sini sudah ada tabelnya. Di sini ada waktu tunggu SJF primitive sama dengan waktu tunggu SJF non primitive. Di sini yang pertama untuk non primitive pada waktu ke-0 P1 dengan burst time 7 masuk ke antrian yaitu pada waktu ke-0 P1 dengan burst time ke-7 masuk ke antrian. Dan pada waktu kedua P2 dengan burst time 4 masuk ke antrian, dan pada waktu keempat P3 dengan burst time 1 masuk ke antrian,
dan waktu kelima P4 dengan burst time 4 masuk ke antrian, dan waktu ke-7 terdapat P2 dengan burst time 4, P3 dengan burst time 1, dan P4 dengan burst time 4. Pada waktu ke-7 P3 dieksekusi. Jadi P1 di sini 0, P2 yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6, P3 3, P4 yaitu 5 tambah 1 tambah 1 7, maka dijumlahin semuanya 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 16 dibagi 4 yaitu 4 ms. Dan untuk waktu SJF non primitifnya P1 9, P2 nya 1, P3 nya 0, P4 nya 4, maka kita totalnya itu semuanya 14 bagi 4 yaitu sama dengan 3 ms. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.